Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pantas semuanya, balik lagi di podcast Bincang Pantas, obrolan santai yang berkualitas. Perkenalkan, saya Teti Rahmawati, fungsional analis kepegawaian ahli muda. Dan kali ini kita mau mengobrol bersama Bapak Sekretaris Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, yang insya Allah pada hari ini adalah sebagai hari terakhir Bapak menjalankan tugas sebagai ASN, karena besok Bapak sudah mulai memasuki masa purna baktinya. Langsung aja ya, saya perkenalkan, ini Bapak Eka Hendrawan Sastrawijaya, SHMSI. Beliau ini sudah mengabdi sebagai ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat selama 31 tahun dan sudah bertugas di DPMPTSP selama 8 tahun. Dalam pandangan kami, Pak Eka adalah orang yang berwibawa, bijaksana, dan selalu ramah. Kalau Bapak sudah bicara, itu bukan seperti sebuah perintah, tetapi seperti mengajak kita semua bekerja sama dengan arahan yang tenang, yang membuat kita juga nyaman dalam bekerja. Sebelumnya nanya-nanya dulu perjalanan karir Bapak nih Pak. Saya kalau melihat wajah Pak Eka ini mengingat kepada salah satu grup anggota band Krakatau. Apakah Bapak ada hubungan kekeluargaan? Karena kalau melihat wajah Bapak tuh mirip dengan salah satu personelnya. Ya, terima kasih. Selamat sore pemirsa podcast DPMPTSP. Bu Teti, jadi memang saya ini empat bersaudara dalam keluarga. Ayah saya juga seorang ASN di Pemprov Jabar. Saya sebagai anak pertama, kemudian anak kedua, adik saya yaitu Dwiki Darmawan memang salah satu personil dari grup band Krakatau. Pak Dwiki Darmawan ya. Kemudian ada adik saya lagi, Dewi Kurniawati, perempuan, dan yang bungsu almarhum adik saya Oki Ahmad Rizki. Jadi itu keluarga saya. Memang hanya saya yang jadi ASN, Bu Teti. Yang kedua jadi musisi, yang ketiga jadi legal consultant, ya, yang keempat almarhum sudah meninggal dunia. Gitu Bu Teti. Ya, pertama kali menjadi ASN kalau nggak salah Pak Eka bertugas di Dinas SDM ya Pak ya. Kemudian pindah ke Dinas Perumahan dan Permukiman, baru pindah ke sini 8 tahun yang lalu pada saat masih BPMPT ya Pak. Dengan banyaknya pengalaman ini pastinya banyak juga hal-hal yang menarik. Boleh dong Bapak ceritakan sedikit buat kami dari awal perjalanan karir Bapak. Apakah Bapak langsung menjadi PNS ataukah melalui honorer dulu? Kan kalau dulu banyak honorer ya. Ya Pak. Ya baik, terima kasih Bu Teti. Jadi saya tahun 88 ya selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Saya alhamdulillah bisa langsung kerja di salah satu bank swasta di Jawa Barat ini, ya dulu Bank Duta namanya. Jadi saya pernah kerja 2 tahun di Jakarta. Nah kemudian karena masih seneng main ya dulu, waduh kerja di bank teh berat, pulang malam datang pagi gitu ya. Jadi saya akhirnya resign gitu kan dan melamar jadi ASN ya. Diharapkan kalau ASN kerjanya santai gitu ya. Dulu lagi mudah ya Pak ya jadi mudah. ASN. Tapi ternyata setelah dilalui jadi ASN sibuk juga ya gitu ya. Jadi saya mulai Tidak jadi semudah itu. ASN tahun 91. Saya masuk kerja pertama di dinas. Dulu sebelum dinas ESDM, dinas pertambangan dan energi, ya kemudian berubah menjadi dinas energi dan sumber daya mineral. Jadi saya langsung jadi PNS. Waktu itu tidak mengalami jadi honorer dulu ya. Dan saya sebagai staf dulu pertama kali ditempatkan di bagian promosi ya, di bagian promosi. Kemudian saya diangkat jadi salah satu kepala seksi gitu kan ya di sana. Kemudian juga masuk ke sekretariat jadi kasubag umum seperti Bu Teti ya gitu. Yeah. Nah, jadi saya mengalami berapa tuh 4 sampai 5 tahun kali ya di sana. Nah, kemudian jadi kepala UPTD juga di wilayah Cirebon masih di Dinas SDM, dan kemudian di SDM jadi sekretaris dinas.
Setelah jadi sekretaris dinas, saya dialih tugaskan di Dinas Pemukiman dan Perumahan, ya di Sperkim. Jadi sekretaris dinas juga selama 2 tahun. Nah, baru 8 tahun yang lalu ya saya dialih tugaskan jadi Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi di BPMPT ya. Waktu itu baru penggabungan ya, Bu Teti ya. Saya ingat itu baru banget penggabungan dari BPPT dan BKPMD ya. Jadi karyawannya itu campuran ya dari sana. Nah, saya masuk ke sana sebagai Kepala Bidang Bank Prom ya. Nah, kemudian 2 tahun yang lalu ya, mungkin atau 1,5 tahun saya dialih tugaskan jadi sekretaris dinas. Sampai sekarang udah mau masuki masa purna bakti. Nah, itu jadi mungkin perjalanan karir saya di ASN selama 31 tahun. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan saya bisa diberikan umur untuk bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Amin. Ya. Alhamdulillah. Itu Bu Teti. Ya, lumayan banyak ya Pak ya pengalaman Bapak. Nah, terus saya juga banyak melihat foto-foto Pak Eka seperti sedang berada di luar negeri. Mungkin itu ketika lagi di Bank Prom ya. Kepo Pak, kunjungan ke negara mana saja itu yang pernah Bapak datangi gitu. Ya, alhamdulillah waktu itu memang karena tugasnya melaksanakan kegiatan promosi luar negeri. Jadi saya ditugaskan baik mendampingi gubernur, mendampingi sekretaris daerah, maupun mendampingi kepala dinas, ataupun saya sendiri ditugaskan sebagai ketua delegasi, pernah juga ya waktu itu. Jadi beberapa negara Eropa memang kita lakukan kegiatan di sana, seperti di Belanda, Belgia, sampai di Rusia, Belarus juga ya pernah. Kemudian juga di Australia itu karena kita juga ada sister province dengan Australia Selatan, sehingga kita banyak program kita yang bekerja sama dengan setiap tahun ke Australia Selatan. Kemudian juga di Asia tentunya ke China. Dan Malaysia. kita dengan National University Singapura juga rutin ada kegiatan ya setiap tahun ya. Bu Teti juga ikut ya dulu ya, pernah ya. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin Bu pengalaman di bidang pengembangan dan promosi memang bervariasi ya. Kita melakukan promosi di dalam negeri maupun luar negeri, dan juga bagaimana meningkatkan UKM, UMKM. Itu. Alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa, hebat sekali ini perjalanan Bapak, terutama perjalanan ke luar negeri. Selain mendampingi gubernur itu kan Bapak juga sering pergi sendiri ya, berarti bahasa Inggrisnya udah lancar sekali dong. Dengan latar belakangan pendidikan yang Bapak tempuh adalah sebagai sarjana hukum. Maaf sebelumnya ya Pak, biasanya kalau sarjana hukum itu kan identik dengan lawyer atau notaris, tapi kenapa Bapak memilih pekerjaan menjadi abdi negara? Iya, memang kalau teman-teman kuliah saya kebanyakan jadi pengacara ya, jadi lawyer di beberapa law firm baik nasional maupun internasional. Kemudian juga banyak yang jadi notaris karena notaris banyak duitnya ya Bu ya. Gitu Iya, ya. kalau cepet kaya. Tapi saya ditakdirkannya jadi ASN mungkin ya, jadi ASN, dan saya sangat bersyukur gitu ya bisa, artinya dengan kehidupan sebagai ASN bisa membiayai keluarga, bisa menyekolahkan anak juga. Ternyata mungkin itulah yang Allah takdirkan kepada saya. Dan memang saya tidak berbakat kali Bu jadi lawyer ya, karena lawyer mah harus galak ya, harus banyak ngomong sesuai gitu dengan ya. karakter Bapak ya Pak ya. Gitu Yang kayaknya tidak bisa galak-galak. karakter saya juga kurang cocok gitu. Jadi saya jadi ASN aja menikmati Bu. Ya mungkin ya sudah jalannya Bapak di sana ya Pak ya. Bapak kan selama di Bank Prom itu kan pernah jalan-jalan kemana-mana. Terus
Tapi Bapak juga sering menjadi sekretaris ya, sudah 3 kali ya Pak ya. Ya. Seperti yang hobi gitu jadi sekretaris. Jadi mana yang lebih berkesan menurut Bapak menjadi sekretaris di dinas ataukah di bidang, apalagi kalau di bidang pengembangan promosi ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya, di kedua jabatan itu memang sama-sama menarik dan banyak tantangannya gitu ya. Jadi harus ada kreativitas yang tinggi gitu kan. Karena dua-duanya menurut saya sama Bu. Jadi dua-duanya sama menarik dan sama beratnya gitu ya. Kalau di kepala bidang itu kita lebih fokus di satu tugas ya, di satu tugas. Tapi kalau di sekretariat tentunya ini multitasking Bercabang-cabang ya, Pak. bercabang banyak, kita urus kepegawaian, urusan keuangan, Urusan bidang juga. urusan bidang juga kita harus mengetahui semuanya gitu kan. Karena sekretaris itu salah satu tugasnya adalah mewakili kepala dinas di saat kepala dinas berhalangan gitu. Jadi kita juga harus paham tugas pokok dan fungsi lembaga ini gitu ya, dinas ini, di beberapa kegiatan yang memang harus dilakukan oleh seorang sekretaris gitu. Banyak sekali ya pengalamannya ya, alhamdulillah ya Pak ya. Sekilas tentang keluarga Bapak, dengar-dengar Ibu juga seorang wira swasta yang sukses. Dan Bapak juga punya 2 orang putri yang saya dengar bekerja juga di luar negeri. Boleh dong Bapak ceritakan, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di sini. Iya, jadi Bu Teti dan para pemirsa, ada 2 prinsip ya yang saya terapkan gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus mencintai apa tugas kita, apa profesi kita, sehingga kita dalam menjalankan profesi itu merasa senang, enjoy ya. Kalau kita senang, tentunya kita akan lebih ringan, lebih bahagia melaksanakan tugas itu. Kemudian yang kedua, ada satu prinsip ya dari ibu saya, almarhumah, bahwa yang selalu saya ingat sampai hari ini. Jadi kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan sekarang gitu. Nah, jadi itu yang 2 hal yang saya pegang. Jadi saya berusaha untuk tidak menunda-nunda pekerjaan gitu ya. Jadi di saat saya ingat saya punya tugas ini langsung laksanakan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di PTSP juga sudah saya sering tugaskan ya, di saat saya ingat sesuatu hal langsung hari itu jam itu dipanggil Bu Teti misalnya atau yang lain saya rasakan. ya. Karena saya selalu ingat prinsip ibu saya ya, yang ya insya Allah anak-anak saya juga selalu saya tanamkan hal itu. Jadi janganlah menunda-nunda pekerjaan. Engke deui atau besok gitu ya, keburu lupa ya dan sebagainya. Ya alhamdulillah Bu Teti, istri saya seorang wira swasta, jadi punya satu perusahaan kecil lah ya yang memang bergerak di bidang makanan ya, bakery. Yang sudah 20 tahun lebih ya alhamdulillah masih tetap bisa eksis. Dan kemudian alhamdulillah saya dikaruniai 2 orang putri. Yang pertama kelahiran tahun 92, itu saat ini memang ya saat ini memang bekerja di Jerman Bu, udah hampir 4 tahun ya kerja di Jerman. Sudah ya, S2. Dia iya betul, jadi dia kerja sebagai peneliti ya atau researcher di satu universitas di kota Göttingen di Jerman sambil melanjutkan kuliah S3 di universitas tersebut gitu ya. Anak saya yang kedua juga seorang putri kelahiran tahun 95 ya, anak saya kerja di Tangerang Selatan ya, di
di Tangsel, Tangsel. di satu perusahaan asing juga, perusahaan China, Vivo Mobile International, karena dia lulusan dari teknik industri, jadi dia kerja di Di industri industri pembuatan handphone gitu ya. Vivo ya Pak ya. Vivo, ya. Kalau anak saya yang pertama tadi kuliah S1-nya di ITB, kemudian melanjutkan S2 di Amerika waktu itu. Itu Luar berarti biasa sekali Sobat Pantas, ini Pak Sekretaris ini memang bukan kaleng-kaleng ya. Sampai keluarganya juga sukses semuanya. Ya, Alhamdulillah. semoga kita juga diberikan keluarga, anak-anak yang bisa membanggakan ya. Amin. Dan kesuksesan sebagai orang tua itu tidak hanya dinilai dari jabatan atau harta kita ya, tapi bagaimana kita bisa membesarkan anak kita, bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas lahir maupun batin. Amin. Ya. Apa planning Bapak untuk mengisi kegiatan baru ketika Bapak sudah purna bakti? Kan nanti Bapak sudah bukan personil Peter Pan lagi. Ini ada istilah baru nih, Peter Pan. Apa tuh Pak? Ya, dulu saya sempat menyampaikan kepada teman-teman, saya ini anggota Peter Pan, tapi bukan grup bandnya Ariel ya, tapi pegawai tereh pensiun gitu Pegawai ya. tereh pensiun itu Tapi, Peter Pan ya, ya, Sobat ya, ini singkatan baru nih. ya, jadi tapi sekarang saya memang sudah memasuki masa pensiun itu, mungkin besok sudah hari terakhir saya kerja ya, jadi memasuki masa purna bakti ini saya sudah banyak cita-cita Bu, sudah banyak planning, jadi Alhamdulillah. seperti saya ini akan memasuki era yang baru gitu ya, fase yang baru, Hijrah ya Pak. hijrah dari masa tugas di ASN jadi purna bakti ini. Ya, yang pertama mungkin saya akan membantu istri saya meneruskan usaha kue bakery itu. Kemudian yang kedua mungkin saya akan meneruskan hobi saya dulu otomotif Bu. Jadi saya dulu waktu sekolah tuh sering otak-atik mobil gitu ya, motor gitu ya. Jadi mungkin hobi itu akan saya lanjutkan nih setelah pensiun, dan mudah-mudahan bisa Hobi ngeband juga mau dilanjutkan Pak. ya, ngeband juga. Saya udah dengan beberapa teman memang sudah komunikasi untuk membuat grup band aki-aki nanti mungkin ya. Ya Dengan buat beberapa refreshing ya teman Pak ya, buat- biar sehat terus, biar bahagia terus ya Pak. Buat hobi saya yang semenjak kerja ini, hobi saya terbengkalai gitu. Nah, memang darah seni yang Iya. sudah tidak bisa dipungkiri itu ya. Ya. Kemudian ini Pak, karena Bapak nanti mungkin akan membuka usaha atau memperbesar usaha yang sudah dirintis Ibu juga. Ini ada pesan nih dari teman-teman Bang Prom, katanya kalau Bapak sudah memperbesar usaha Bapak, jangan lupa untuk mendaftarkan NIB ya Pak ya, di Dinas Ya. PMPTSP ya Pak ya. Pasti, nomor induk berusaha ya. Ya, terakhir nih ya, barangkali Bapak ingin menyampaikan kesan-kesan selama Bapak bekerja di Dinas PMPTSP dan pesan untuk kami yang masih aktif bekerja. Ya, kesan dan pesan saya, pertama kesan saya bekerja di DPMPTSP, saya sangat bahagia ya, dan selama bekerja ini saya alhamdulillah sih, saya merasakan satu kenyamanan untuk bekerja di DPMPTSP, karena teman-teman DPMPTSP ini semuanya berintegritas tinggi gitu ya. Yang pertama beda dengan di institusi-institusi lain gitu ya, karena memang kita satu institusi pelayanan publik ya diantaranya, dan juga kita adalah yang mempromosikan bagaimana Jawa Barat ini bisa banyak investor yang masuk ke Jawa Barat. Nah, Dan selain itu juga banyak prestasi yang sudah kita raih ya Pak ya. alhamdulillah ya, jadi itu Bu, jadi selama saya menjalankan tugas di DPMPTSP,
alhamdulillah ya lembaga kita mendapatkan banyak penghargaan ya. Yang pertama, realisasi investasi tertinggi di Indonesia kita sudah beberapa tahun. Luar biasa. Terus kemudian yang kedua juga untuk pelayanan publik kita juga masuk kategori prima. Kemudian juga untuk BKPM Award ya kita juga menjadi juara 2 ya nasional. Alhamdulillah. Kemudian yang tidak pernah saya lupakan juga tim paduan suara kita pernah 2 kali juara ya. Oh iya, tim paduan suara kita ya. PTSP ini punya tim Ini paduan benar-benar suara Pak Eka juga yang membina yang baik ya. tim paduan suara. Ini jangan sampai nggak dikembangkan lagi ya Bu Teti, Insya Allah, terus berlatih ya supaya bisa mempertahankan prestasi karena Insya Allah kita lanjutkan perjuangan Bapak. teman-teman kita banyak yang punya potensi nyanyi bagus-bagus gitu ya. Tinggal kita mendorong saja gitu ya. Kemudian saya ada satu penghargaan yang paling membanggakan kita adalah kita mendapatkan predikat WBBM. Ya, Wilayah itu Bebas baru Bersih satu-satunya ya. Melayani, ya. Ini satu-satunya OPD di Jawa Barat. Alhamdulillah saya selama bertugas di sini mengalami hal itu ya yang sangat membanggakan gitu. Kemudian salah satu tips juga ya untuk teman-teman ya mungkin buatlah tempat kerja kita senyaman mungkin kita ya. Jadi teman-teman di ruang kerja itu harus nyaman, bersih ya, itu yang utama sehingga kita enjoy kerja di kantor kita ya. Mungkin dengan transformasi kelembagaan nanti Jawa Barat terutama PTSP nanti akan menjadi pionir ya untuk percontohan untuk mendesain ruang-ruang kerja yang lebih lebih ke ruang kerja yang berbeda lah dengan yang lebih kekinian ya Pak, kekinian, yang lebih bisa menggugah selera untuk ya, bisa meningkatkan kinerja ya Pak. Ya gitu, jadi lebih dibuat akan lebih nyaman lagi dan modern gitu ya, sehingga mudah-mudahan kinerja kita akan lebih baik lagi. Apalagi saat ini kan era struktural sudah bertransformasi menjadi fungsional ya, itu mudah-mudahan bisa meningkatkan kinerja kita juga di DPM PTSP gitu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin beberapa yang harus saya catat nih, kiat dan nasihat dari Bapak ya untuk kita semua yang masih aktif ini, yaitu prinsipnya kita harus mencintai pekerjaan kita sehingga kita bisa lebih bahagia dan bekerja dengan ikhlas ya Pak ya, tentunya ya, karena kita ini di lembaga pelayanan ya, harus ikhlas melayani dengan hati. Kemudian tidak menunda pekerjaan, itu yang paling saya sering Bapak ingatkan. Setiap ada pekerjaan selalu Bapak perintah hari ini, selesai hari ini gitu. Dan yang terakhir, tips yang dari Bapak mungkin itu juga yang kita sudah laksanakan ya, tapi kita akan lebih berusaha mengembangkan lagi untuk membuat tempat kerja yang lebih nyaman sehingga kita lebih enjoy dalam bekerja, sehingga produktivitas kita lebih meningkat. Waktu memang berjalan begitu cepat. Per 1 Juli Pak Eka telah dibebas tugaskan dan menjalani masa pensiun. Namun pensiun bukan berarti berhenti berkarya. Insya Allah Pak Eka akan tetap berkarya dan menginspirasi orang-orang di sekitar. Dari saya pribadi, saya mengucapkan selamat atas semua pencapaian Bapak selama bertugas dan terima kasih banyak telah membimbing kami. Selamat menikmati masa pensiun ya Pak. Semoga Allah senantiasa memberkahi perjalanan hidup Bapak. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pantun nih Pak buat Bapak ya. Memasak nasi memakai kompor, dimakan rame-rame di tengah sawah. Setiap hari duduk bersama dalam satu kantor. Berat rasanya kalau harus berpisah. Burung cendrawasih bukan dari Batak, burung dara bukan dari Sumatera. Terima kasih atas segala pengabdian Bapak telah bersama mewujudkan investasi juara. Saya juga ada pantun Bu Teti ya.
Iya, mangga Pantun Pak. buat teman-teman semua di DPM PTSP, dari pimpinan, Bu Kadis, semua para koordinator, para pejabat fungsional, teman-teman non ASN yang keren-keren, teman-teman dari security, tenaga kebersihan dan semualah ya warga DPM PTSP. Saya juga memohon maaf ya apabila dalam saya menjalankan tugas ada kehilafan, kesalahan saya, mohon dimaafkan. Dan saya punya satu pantun juga nih buat teman-teman. Bila tidak dikarenakan unggas, tidaklah rusak padi di sawah. Kalaulah tidak dikarenakan purna tugas, saya tak niat untuk berpisah. Ya, saya tambah satu lagi Pak. Putih-putih si bunga melati disimpan di dalam lemari. Meski Bapak sudah purna bakti, jangan sungkan datang untuk bersilaturahmi. Sobat Pantas, sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas.